hari Minggu libur ya. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti, nah ini minggunya kan tanggal 18 nih. Sekarang berarti Sabtu. Berarti minggu tidak hitung ya. Berarti hari Senin. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loncat lagi ke sini 7. Go, 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 yo. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita coba kupas tuntas. Kita belajar gimana caranya menambahkan tanggal dengan hari ya. Ini misalkan ada tanggal dengan harinya. Ini hari Jumat tanggal 16 bulan 9 2022. Lalu kita tambahkan dengan satu hari. Nah, kira-kira jatuhnya di tanggal berapa? Nah, ini biasanya digunakan untuk menghitung waktu atau jumlah hari kerja gitu ya. Dan ini juga ada hari Sabtu, ada Minggu, ada Senin dan seterusnya sampai Kamis. Saya contohkan ini hanya beberapa sampel saja ya. Kemudian saya juga sudah munculkan di sini ada kalender ya, kalender di bulan September dan Oktober nanti karena kita ada penambahan di 30 hari gitu ya. Jadi dia pasti ikut ke bulan berikutnya yaitu bulan Oktober. Oke, sebelum ke formula di sini terlihat bahwa Jumat, 16 bulan 9. Gimana sih cara menulis seperti ini? Nah, ini banyak yang bingung juga nih. Ini sebenarnya tidak ditulis mengetik Jumat, ya tidak seperti itu. Kita tulis aja tanggal seperti ini biasa ya. Misalkan tanggalnya kita hari tanggal 16 bulan 9 2022 seperti ini lalu enter. Nah, nanti ini muncul Jumat, gitu. Ini nama hari diikuti dengan tanggal, bulan dan tahun. Nah, caranya dari sini kita blok saja seperti ini, kemudian klik kanan format cell. Nanti muncul seperti ini. Kalian pilih number, kemudian pilih custom dan di type ini kalian tulis seperti ini ya. DDDD ini adalah 4 digit berarti kan full ya atau long time ya. Long date kemudian diikuti dengan koma dan diikuti dengan tanggal, garing mm dan garing tahun ya. Ini YY itu adalah format tahun year. Oke, jadi seperti ini kalau sudah kalian tinggal oke saja. Nanti muncul nama-nama harinya. Jadi kalian tidak usah mengetik Senin tanggal berapa gitu ya. Kemudian ya Minggu tanggal berapa. Itu nanti akan lama ya. Ini akan secara otomatis memunculkan nama harinya karena kita menulis tanggalnya ya. Seperti itu. Oke. Kita langsung ke formula ya. Di sini misalkan ada hari Jumat tanggal 16 bulan 9. Kalau tambah satu hari kerja gitu ya, kira-kira jatuhnya tanggal berapa gitu ya. Jadi sini ada beberapa jenis. Yang pertama jumlah kerja itu ada yang 1 minggu 7 hari ya. Jadi tanpa hari libur. Hari liburnya misalkan Sabtu dan Minggu tidak libur ya. Ada juga yang minggunya saja libur ya, 6 hari kerja berarti. Ada juga yang menggunakan 5 hari kerja berarti Sabtu dan Minggu libur. Oke, kita akan bahas ketiganya ya. Yang pertama kita coba tanpa libur. Oke, tanpa libur ya. Sekarang untuk tanpa libur ini contohnya hari Jumat 16 bulan 9 2022 tambah satu hari berapa hasilnya. Nah, formula yang digunakan adalah dengan fungsi workday ya. Oke, workday tapi yang INTL. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini tinggal tab nanti muncul seperti ini. Ini adalah sinteknya. Kita ikuti aja sesuai dengan sinteknya. Start date berarti ambil yang ini ya kan. Start date. Oke, kemudian titik koma days. Day itu adalah jumlah harinya. Berarti ke sini ya. Oke. Kemudian titik koma. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Beberapa pilihan hari libur ya. Hari liburnya itu kita kosongin ya. Jadi kita kosongin dengan ya kosong aja seperti ini 7 kali. Itu 2 3 4 5 6 7 ya seperti ini. Lalu tutup petik seperti ini lalu kita enter seperti ini. Oke. Kok hasilnya 44821. Nah, ini adalah series dari tanggal. Nah, gimana caranya merubah sesuai dengan format tanggal seperti ini? Caranya dari sini klik kanan format cell. Atau kalau kalian sudah dapat seperti ini dengan format yang sama, tinggal kopikan saja yang ini, kemudian tinggal paste di sini, kemudian paste di spesial, jangan lupa ya. Kemudian kita ambil yang formatnya, kemudian klik OK dan ya hasilnya seperti ini. Itu kalau misalkan ingin sama ya. Tapi kalau kalian misalkan ingin merubahnya secara manual, caranya klik kanan, format cell, kemudian pilih custom, kemudian di sini seperti biasa tadi kan ngetiknya adalah hari gitu. Ini adalah DDDD 4 kali, kemudian diikuti dengan koma, kemudian DD garis miring MM dan garis miring Y. Oke,
Jadi hasilnya seperti ini, Sabtu 17 bulan 9 tahun 2022. Oke, jadi formatnya saya ingin seperti ini gitu kan. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal oke saja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berbeda ya kalau tadi ikut dengan semua formatnya termasuk border dan shadingnya gitu. Kalau ini kan langsung karena klik kanan tadi format sel kayak seperti itu. Oke, kalau sudah dapat rumus seperti ini dan hasil seperti ini, kita tarik untuk mengetahui hari yang ditambahkan dengan 7, 14, kemudian 30 dan seterusnya. Oke, kita tarik aja seret, jreng. Oke, ini ada yang seperti ini ya, pagar-pagar gini. Kita tarik aja seperti ini. Net. Nah, berarti kan kurang lebar itu kan. Oke, kita lihat di sini hari Jumat tambah 1 hari, berarti jatuhnya hari Sabtu ya. Dia masih tetap kerja karena ini adalah 7 hari kerja. Oke. Hari Sabtu tanggal 17, sekarang tambah 1 hari. Sekarang hari Sabtu tanggal 17 bulan 9 tambah 7 hari. Jatuhnya itu di hari Sabtu kembali ya, tapi tanggalnya adalah 24. Nah, itu kan perhitungannya otomatis ya, tidak menambah secara manual. Kemudian hari Minggu 18 bulan 9 tambah 14 hari, tambah 2 minggu. Jatuhnya dia di hari Minggu, tapi bulannya berbeda ya, di tanggal 2, kemudian bulan 10 tahun 2022. Nah, ini bulannya adalah bulan berikutnya. Secara otomatis kan kita tidak menghitung manual. Dia akan berpindah bulannya kalau kita menggunakan formula dengan benar ya, seperti itu. Oke, ini tanpa libur. Sekarang kita coba yang hari Minggunya libur. Oke, hari Minggunya libur. Berarti kan 6 hari kerja ya. Misalkan Minggu libur seperti ini. Oke. Jadi hari Minggu libur berarti dalam 7 hari itu berarti 6 hari kerja yang kita lakukan ya. Ya, rumusnya seperti apa? Rumusnya masih menggunakan cara tadi workday. Oke, workday INTL. Seperti ini start date-nya, kemudian titik koma, lalu days-nya pilih yang ini, lalu titik koma. Nah, sekarang weekend. Ini ada beberapa jenis pilihan. Weekend ini libur ya, liburnya tadi hari Minggu saja. Berarti hari Minggu itu adalah Sunday only gitu kan. Ini nomor 11 gitu ya, seperti ini. Double klik saja. Oke, jadi dia liburnya adalah hari Minggunya saja. Berarti ID-nya atau numbernya adalah 11. Oke. Kalau sudah kayak gini ya sudah tinggal enter saja. Nah, hasilnya lagi-lagi seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, ini formatnya seperti tadi saja, copy, kemudian paste to spesial, pilih format. Oke, hari Sabtu tanggal 17. Nah, ini dalam tanggal hari Jumat 16 tambah 1 hari dia tuh dari Sabtu. Oke, kita tarik saja. Set, jreng. Oke. Di sini tidak akan ketemu dengan hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu adalah hari libur ya. Tadi number weekendnya adalah nomor 11, Sunday only kan, hari Minggu saja gitu liburnya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang hari Sabtu tanggal 7 hari Sabtu 17 bulan 9 kita tambah 7 hari, dia jatuhnya hari Senin tanggal 26. Oke, jadi tidak ketemu dengan Minggu ya. Nah, sekarang ada Minggu nih. Minggu 18 bulan 9 tambah 14 hari, nah jatuhnya di hari Selasa. Dia akan mengabaikan hari Minggu dan ya kalau hari Minggu 1 hari berarti nanti akan loncat 1 hari gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan juga yang terakhir adalah sebelum ke sini ya, sebelum yang terakhir coba kita cek di sini. Nah, untuk menghitung kalian bisa melihat ini ya. Misalkan hari Sabtu tanggal 17 ya. Hari Sabtu tanggal 17 mana 17. Nah, ini 17 tambah 7 hari 1. Nah, ini kan untuk yang hari Minggu libur ya. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nah ini minggunya kan tanggal 18 nih. Sekarang berarti Sabtu. Berarti Minggu tidak hitung ya. Berarti hari Senin. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loncat lagi ke sini 7. Oke, kemudian hari Senin ya, berarti 7, 26 bulan 9. Betul ya? Oke. Jadi kalian cek and rechecknya seperti ini dari date time yang ada di komputer masing-masing ya. Oke, kita lanjut yang hari Minggu dan Sabtunya libur. Ini saya mengatakan Sabtu dan Minggu libur. Oke. Nah, untuk Sabtu dan Minggu libur 2 hari ya. Jadi hari kerjanya adalah 5. Nah, kalian bisa menggunakan fungsi workday INTL, kemudian ini adalah start date-nya, kemudian sini adalah jumlah harinya, days, lalu titik koma. Nah, sekarang Sabtu dan Minggu. Nah, Saturday and Sunday. Nomor 1 ya. Jadi double klik atau tekan tab sama saja. Nah, ini nomor 1 kan. Kalau sudah kayak gini tinggal enter saja.
Oke, kita lihat di sini adalah Senin. Dia mulai kerja hari Jumat. Tambah 1 hari karena Sabtu dan Minggu libur. Nah, maka hanya 1 hari yaitu di hari Senin ya. Oke, kita tarik aja. Seret. Jreng. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sangat mudah nih. Sekarang untuk hari Sabtu. Sabtu kan tidak bekerja tapi dia daftar hari Sabtu. Kalau ditambah 7 hari, ya dia jatuhnya di hari Selasa. Oke, jadi tanggal 17 ini Sabtu daftarnya saja ya, tidak bekerja kan, mulai kerja, dan hari Senin ini 19 kemudian 20, 21 dan seterusnya sampai dengan hari Selasa tanggal 27 yang ini ya, seperti itu ya. Oke, saya kira ini saja, mudah-mudahan kalian paham apa yang saya sampaikan dan ya mudah-mudahan juga bermanfaat buat kalian dan teman-teman juga bisa merasakan manfaat dari video ini jika kalian share ke banyak orang ya, ke banyak teman-teman. Akhirnya sampai di sini aja videonya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Dan assalamualaikum.